Pemikiran keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Isti Harirah. Saat ini saya mengikuti PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 2 tahun 2022. Saya terdaftar sebagai mahasiswa program studi pendidikan profesi guru di Universitas 11 Maret, Surakarta, bidang studi matematika. Pada video ini saya akan melaksanakan pembelajaran berdasarkan kurikulum Merdeka pada siswa di fase E pada elemen bilangan dengan capaian pembelajaran menerapkan barisan dan deret, aritmatika dan geometri. 3 tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian barisan geometri, menentukan rumus suku KN, dan menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan barisan geometri. Model pembelajaran yang digunakan yaitu problem based learning. Assalamualaikum anak-anak. Siap belajar matematika? Siap. Alhamdulillah. Yuk kita siapkan ketua kelasnya, siap anak? Lapor, siswa kelas 10 E3 siap mengikuti pelajaran? Lanjutkan. Siap, lanjutkan. Mulai. Doa selesai. Istirahat, tempat, gerak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa kembali. Tiada hal lain yang bisa kita lakukan kecuali kita banyak-banyak bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita kembali dalam pembelajaran matematika. Iya. Ini saya lihat di antara kalian kelasnya nggak penuh. Siapa yang nggak hadir? Arin, Reva, Ananda. Oh ya, Rafiki ya. Oke, baik. Kemana ya? Arinnya kemana nak? IB. Kenapa tuh? IB-nya kenapa nak? Oh, acara keluarga. Yang ini si Ananda ada keterangannya? Dinas dalam karena intensif olim ya. Kemudian yang satunya lagi juga Reva juga. Oke, baik ya. Berarti kehadirannya nggak ada tempat ya. Oke, terima kasih banyak anak-anak. Ya anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran, saya lihat nih sekeliling kalian masih ada sampah yang bertebaran. Tolong diambil dulu ya biar kita nyaman belajarnya. Silakan. Ngantuk ya Anda ya? Iya, jangan malas-malasan ya. Hari ini kita harus fokus dan semangat belajar. Karena apa? Karena apa yang kita lakukan hari ini merupakan pijakan untuk masa depan kalian ya. Tidak ada sesuatu hal kesuksesan di masa depan kalian tanpa ada fondasi yang kuat. Nah, fondasinya adalah belajar ya. Nggak ada anak malas-malasan itu yang sukses di kemudian hari. Semuanya didasari dari kerja keras,
disiplin ya. Setelah kita bersih-bersih tadi ya, membersihkan kelas, saya akan menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajarannya yang pertama yaitu menjelaskan pengertian barisan geometri, kemudian menentukan rumus UTN dari barisan geometri, dan yang ketiga adalah menyelesaikan masalah kontekstual terkait barisan geometri. Mengapa kita perlu sekali mempelajari mengenai barisan geometri? Karena barisan geometri ini sangat mendukung sekali ya manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali masalah-masalah yang berkaitan dengan barisan geometri itu akan kalian hadapi dalam kehidupan bermasyarakat. Dari materi yang sebelumnya yang pernah kalian sebelumnya, kalian akan mendapatkan konsep mengenai barisan geometri. Kemudian untuk mengingat kembali mengenai pola bilangan, ya ini contohnya ada gambarnya. Kemudian ini yang materi sebelumnya mengenai pola bilangan. Kemudian yang mengenai eksponen, silakan. Nah ya. Jadi yang di waktu di semester sebelumnya kan kalian belajar mengenai peluruhan dan peluruhan ya. Peluruhan itu misalnya intensitas cahaya. Ya, harga jual elektronik, kemudian usia karbon, peluruhan karbon ya. Kemudian mengenai pertumbuhan itu populasi penduduk, perkembangan mikroorganisme dan bunga majemuk dan aktivitas ya. Kemudian mengenai bunga majemuk ya, kita belajar nih, ingat-ingat yang pelajaran kemarin ya, bunga majemuk. Silakan nak, tentang bunga majemuk nih ya. Video pembelajaran berikut ini ya, silakan diperhatikan. Ya, ini jadinya kan bakterinya jadi tambah banyak ya. Awalnya berapa nak? Ya, ini pertumbuhannya ya, pertumbuhannya. Awalnya kan 1 nih ya. Kemudian setelah beberapa menit kemudian jadi 2. Kemudian beberapa menit kemudian 4. Ya, langsung dia jadi tambah banyak ya. Cepat pertumbuhannya, pesat sekali. Ya. Pertumbuhannya pesat sekali. Kita belajar mengenai barisan geometri, memahami dan menganalisisnya melalui aktivitas yang pertama. Aktivitas pertama kalian nanti yaitu masuk ke masalah 1 ya. Masalah 1 itu kalian nanti masuk ke virtual lab. Virtual lab
virtual lab untuk fisika, kimia, biologi, matematika. Ya, silakan kalian nanti masuk ke Lab Colorado, kemudian masuk ke di situ kan banyak simulasi ya. Simulasinya silakan masuk ke natural selection. Ya, natural selection. Jadi nanti ada di situ simulasi mengenai pertumbuhan kelinci. Ada nanti kelinci satu, kemudian kalian tambahkan di sini match, tambahkan pasangan, kemudian nanti secara otomatis akan muncul 2 kelinci. Kemudian nanti kalian klik aja di data prop itu data probabilitas. Jadi nanti di periode tertentu nanti akan ketahuan nih nambah kelincinya berapa. Nanti periode tertentu nambah lagi kelincinya berapa. Gitu ya. Kemudian untuk aktivitas yang kedua itu di masalah yang kedua. Masalah kedua itu kalian nanti saya ajak ke namanya BPS Go ID. Ya ini ya, BPS Go ID. Nanti kalian akan saya ajak masuk ke linknya jumlah penduduk Jambi. Ya, baiklah anak-anak, untuk masuk kegiatan inti kita, mengawali kegiatan inti, kita akan membagi kelompok, ya, kelompoknya nanti berdasar 3 sampai 4 kelompok, kemudian saya bagikan LKPD, ya. Jadi nanti perhatikan LKPD-nya ya. Ya, silakan berhitung, Ferdian. 1, 2, 3, 4. Baiklah anak-anak, untuk kerja kelompok kalian diskusi, silakan kalian merapat. Satu berdasarkan tadi ya nomornya, kalau nomor 1 berkumpul dengan yang nomor 1. Kemudian kalian baginya tadi rapatkan meja. Silakan. Tolong nyalakan laptop kelompok kalian masing-masing sembari menunggu laptopnya nyala. Ini saya bagikan LKPD ya. Nanti dibuka aktivitasnya ada di sini semua. Ya, ikuti prosedur yang ada di dalam LKPD tersebut ya. Silakan ya. Ini saya bagikan. Oke, silakan dibuka halamannya. Kita nanti mengerjakan sesuai dengan masalah yang telah disampaikan tadi ya. Silakan buka laptopnya. Kita yang pertama sekali kita ke websitenya Pet Colorado Edu ya. Silakan. Yang ini di Ya, sudah ketemu belum setelah mencari untuk yang Pet Colorado? Yang natural selection, betul, natural selection. Kemudian dipilih boleh intro, boleh lab. Kalau lab nanti muncul kelincinya itu ada yang coklat,
ya. Kalau yang intro hanya yang putih aja. Silakan Nak, yang mana kelihatan? Di-searchkan aja Nak, di-searchkan ke sini. Di-searchkan, klik natural selection. Jadi nanti kalian akan ketemu kelinci ya. Jadi kita menghitung populasi kelinci setiap periode ya, setiap periode ada periodenya. Jadi periodenya di suku di generasi pertama itu kalian tentukan berapa ya. Di generasi pertama berapa, kedua berapa, ketiga berapa gitu ya. Nanti sampai ke 5 saja. Kalian nanti sampai ke N bisa menentukan formulanya apa ya. Ya silakan. Silakan kalian bereksperimen dengan lab virtual Pet Colorado Egg. Tidak, pas generasi pertamanya ini kita ketahui ini hanya 6. Ya. Jadi pas generasi kedua itu 18. Ya. Kalau rumus rasio itu kan N2 N1 ini 18 4 kita hasilnya berjalan. Iya. Pas. Masih bingung ya, yang mana? Ambilnya yang itu aja, yang kelinci putih aja. Jadi gimana? Bingungnya gimana? Ini dimulai ya, ulang. Nah ini kan masih ada satu. Tambahkan eternate, itu artinya tambahkan pasangannya. Nah kan muncul 2. Nah pada saat 2 ini berarti yang generasi keberapa? Generasi ke boleh ya. Terus tambahkan lagi kan, habis ini generasi pertama ini kan berarti anaknya yang 2 tadi itu jumlahnya berapa? Nah kalian hitungnya dari sini. Nah di sini mana benderanya nih? Ini dulu di stop dulu ya. Jadi tadi misalnya S5 hanya berapa? 6 tadi tak? R nya 3 pangkat 5 ini 1. Sudah nah ini kan sudah dapat nih. Kalau kita dapat UN nih adalah kita dapatlah pola bilangan biar lebih mudah nanti kita sih Yang tersebut ya itu. Generasi keempatnya 162 ya. Berapa? 480. Nah, harusnya 486 ya. Itu susahnya kamu dari Serigala generasi 3 itu sama serigala. Apa? Oh iya. Ya, kalau sama serigala sekarang mati. Bikin lah dulu. Apa sih bedanya? Beda ya. Pakai primo, pakai apa? Iya, maksudnya tuh antara ini dominan sama resesif lima. Dominan lebih banyak. Oh, iya. Ya, Nana, untuk aktivitas 1 sudah selesai semuanya ya.
Berapa? 2018 Sampai baik. 2020. Di Provinsi Jambi ya. Iya. Provinsi Jambi. Iya. Jadi itu di situ ada totalnya untuk tiap kabupaten dan kota itu kan berbeda-beda ya. Nah, untuk satu provinsi juga ada disajikan. BPS itu merupakan salah satu institusi pemerintah yang menyediakan data-data yang penting ya. Oke, silakan dibuka websitenya nak. Sudah ketemu? Oke, lihat. Dari situ kan data yang ada tahun 18, 19, 20. 2018 sampai 2020. Oke ya. Terus yang diminta apa? Berapa persen pertumbuhan penduduk dari Iya, jadi itu apa? Berapa persen itu kira-kira kalau di barisan geometri itu apanya nak? Kan? Rasio kan? Iya, rasio ya. Oke, yang silakan kalian cari ya untuk apa namanya? Mencari UN-nya. UN kan A pertama. UN itu kan suku pertama. Suku pertamanya itu berarti yang tahun berapa? 2018 ya, 2020. Nanti kalian bisa menentukan yang tahun 2022 ya. Silakan. Kau serangan nggak sih? Iya, Saralangun 150.000. Woi. Berarti yang paling dikit di sini ini Sungai Penuh. Kedua ini Tanjab Tim. Ini memang keren. Apa pun? Oh, ini lebih kecil kan? Nah, U1-nya berapa? Yang laki-laki dan perempuan nak? Ya, coba ini di scroll ke bawah lagi. Oh, untuk provinsi itu jumlahnya 3.570.272. Nah, yaitu caranya baca itu. Cara baca datanya. Nah, ya itu. Ya betul. Yang ini hanya untuk laki-laki dan untuk perempuan, itu laki-laki dan perempuan. Jadi jumlahnya yang di tahun 2018 untuk yang di suku pertama itu yang 3.570. Paham ya? Oke anak-anak, masalah untuk aktivitas 1 dan masalah yang muncul di aktivitas 2 sudah kalian selesaikan semuanya. Sekarang saatnya untuk tampil presentasi, ya. Presentasi. Siapa yang hendak mewakili di antara kalian? Di antara kelompok kalian? Oh baik, ya Adrian Farel. Untuk yang masalah 1 ya. Untuk masalah 2 di aktivitas kedua siapa? Silakan, Rangga ya, silakan Rangga. Untuk masalah 1 silakan nah. Adrian Farel dari kelompok 1 ya. Jadi pada aktivitas pertama didapat bahwa pada generasi ke-1 jumlah kelinci adalah 2 dan pola bilangnya ada 2. Yang lainnya harap memperhatikan ya. Iya. Ini ya rumusnya jadinya rumus UN-nya 2 kali 3 pangkat N-1 ya. Tunggu sebentar ya, karena nunggu siapa Rangga selesai nanti paralelnya presentasi ya.
Baik anak-anak, ini hasil dari diskusi kelompok dari kelompoknya Adrian Farel. Silakan Adrian Farel untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi saya akan menyebutkan bahwa pada masalah pertama dan terdapat A sama dengan 2. A itu buku pertama, diterapatkan itu 2 dan rasionya terdapat 3. Dan untuk rumus UN-nya dapat disimpulkan bahwa 2 dikali 3 pangkat N kurang min 1. Oke, baiklah ya. Ini penyajian dari kelompok 1. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk masalah kedua, dari hasil diskusi kelompok saya, kami menemukan penyelesaian masalah dari masalah kedua ini. Yang pertama kita lihat dulu soalnya. Hasilnya kita dapatkannya adalah 3.789.356. Sekian dari presentasi kelompok kami. Ya, baik. Baik, itu presentasi dari kelompok 2 ya. Ada dari kelompok yang lain ingin menanyakan atau menyanggah, silakan Nak. Oh iya. Iya Satria, gimana? Mau menanyakan atau menyanggah Nak? Menyanggah. Oh iya, gimana Nak? Jadi sesuai dengan analisis kami bersama, pada generasi pertama ini kami dapatkan jumlah kelinci ini 6. Oh, perbedaannya di generasi pertamanya 6 ya. Kalau di kelompok 1 itu generasi pertamanya 2. Oke, karena ada perbedaan ini silakan tolong dituliskan nanti biar kawan-kawan satu kelas bisa membandingkan. Silakan Nak. Ya. Yang lainnya perlu pikirkan ya, kenapa ini bisa berbeda jawaban. Ya, kenapa kok bisa berbeda solusi dan berbeda analisisnya. Oke, Nen. Ya, anak ini ada 2 jawaban ya kan? Ada 2 solusi dari kelompok yang berbeda. Kelompoknya Adrian Farel ini UN-nya menyampaikannya 2 kali 3 pangkat N-1. Untuk kelompoknya Satria, ini UN-nya ketemunya rumusnya 6 kali 3 pangkat N-1. Nah, ini kan berbeda ya. Silakan Satria untuk menyampaikan presentasinya, hasilnya. Jadi pada generasi pertama jumlahnya itu 6. Pola bilangannya N itu boleh 0 apa enggak? N itu boleh 0 apa tidak? Enggak kan? Kan suku pertama namanya juga U1, enggak ada U0 ya kan? Jadi di sini kenapa ini kalau 0 kan jadinya 0 min 1 ya kan? Kalau ini 0, ini kalau 1 berapa jumlahnya? 1 dikurangi 1 0 kan? 3 pangkat 1, 3 pangkat 0 kan jadinya 1 kali 6. Nah, jadi ini yang betul jawabannya ya. Satria. Jawabannya kelompok 3. Iya. Tepuk tangan dulu Nak. Ya, jangan berselisih ya. Oke, untuk yang masalah kedua ini ada yang menyanggah. Ini jawaban dari kelompok 4.
4. Kemudian yang menjadi tahun dasarnya yang tahun 2018 3.570. Jadi di tahun 2022 itu bisa diprediksi jumlah penduduknya laki-laki perempuan itu ada sebanyak 300.860.863. Oke, baiklah anak-anak, habis ini kita melakukan kuis ya. Untuk kuisnya silakan jawab dari soal berikut. Untuk barisan geometri ya, soal mengenai tujuan pembelajaran pertama tadi sudah dijawab oleh Satria. Kemudian yang kedua dan yang ketiga, siapa ini yang mau untuk menyelesaikan di depan? Ya, Radit. Oh iya, silakan Radit. Oh, sama Nanda, silakan Nanda. Ya. Nih. Ya, bagus sekali ya jawaban Radit dan Nanda ya. Udah ya, Dit? Ya. Silakan, Dit. Ya. Yang lainnya ada yang mau menyanggah? Enggak. Oke. Nomor 1 tadi bisa semua ya? Bisa. Ya. Sekarang saya mau cari tahu untuk yang nomor 2, siapa yang mengerjakannya salah? Nggak ada. Oke, bagus ya. Untuk yang ketiga, ya Oksa. Oh iya, gimana Oksa? Salahnya Oksa di mana Oksa? Di menit ke-25-nya. Oh, menit ke-25-nya gimana Oksa? Dapat banyak 800 materinya. Oh, malah dapat 800. Oh iya. Jadi tahu sekarang salahnya di mana Oksa? Salah ngitung ya. Kutil, kurang teliti. Oke. Jadi satu kelas yang salah hanya 1 ya. Alhamdulillah. Ada baiknya kita mengambil kesimpulan dulu dari pembelajaran melalui aktivitas tadi ya. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran kita. Siap, barisan geometri adalah barisan bilangan yang mempunyai rasio tetap antara dua suatu barisan yang berurutan. Baiklah ya, untuk tujuan yang kedua yaitu merumuskan barisan geometri, siapa yang memulai? Oh ya, silakan Jere. Untuk rumus sendiri pertama ada suku Kn atau UN dapat ditemukan dengan rumus A kali R pangkat N kurang 1, dan rasio sendiri dapat ditemukan menggunakan rumus UN per UN kurang 1. Terima kasih. Ya, bagus sekali Jere. Jadi ada 2 rumus ya. Untuk masalah pertumbuhan yaitu pertama populasi penduduk, Iya, kedua pertumbuhan mikroorganisme, iya. ketiga bunga majemuk, Bunga dan majemuk. keempat Oh. anuitas. Anuitas, ya bagus. Yang satunya lagi sih? Untuk masalah pertumbuhan yang Iya. pertama penyuluhan atom, Iya, yang kedua betul. usia karbon, yang ketiga intensitas cahaya V, Iya. yang keempat penjualan kembali kendaraan, Penjualan ya. dan yang kelima bermotor atau elektronik. Iya, penjualan kendaraan bermotor atau elektronik itu selalu mengalami penurunan ya, penurunan. Kemudian untuk refleksi pembelajaran kita hari ini, yang pertama, ya, apakah kalian dapat mengambil manfaat dari pembelajaran hari ini mengenai barisan geometri? Insya Allah dapat ya. Kemudian untuk yang kedua, refleksi yang kedua, apakah pembelajaran hari ini menyenangkan? Menyenangkan. Sangat menyenangkan. Kenapa kalian kok bisa senang? Karena Pertama mendapatkan pemahaman untuk menyelesaikan masalah kontekstual. ya, kemudian Kedua, iya. Tadi kan kalian ketemu bermain kelinci. Iya. Pada pertemuan selanjutnya nanti
kalian akan belajar mengenai deret geometri. Nah, yang deret geometri itu harus diperkuat dulu dari pemahaman dan analisis melalui barisan geometri. Nah, untuk memperkuat konsep kalian dan analisis kalian ke deret geometri ya, kita masuk ke barisan geometrinya di sini. Ya, kalian perkuat konsep barisan geometri di latihan soal pada LKPD di halaman terakhir. Ya. Ya. Sudah lihat ya? Soalnya terlalu banyak, Nak? Enggak ya, cukup ya. Kalau melihat evaluasi hari ini kalian sepertinya bisa semua nih 12 soal. Insya Allah. Ya. Yang siap. Duduk siap. Gerak. Lapor. Berjalan melaksanakan laporan saya. Istirahatkan. Siap. Silakan. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, sebaiknya kita berdoa menurut agama dan kepentingan masing-masing. Doa mulai. Doa selesai. Istirahat, lipat, gerak.